Nah, saya sih sudah memberi intro big picture-nya di hari Selasa yang lalu. Kita ulangi sedikit kok nanti. Lalu untuk hari ini, insya Allah kita akan masuk ke detail, akan sedikit masuk ke gimana sih caranya, kok bisa dia menyesuaikan diri sehingga bisa memberikan output yang paling pas gitu buat kita. Lalu semoga bisa selesai ya semua slide-nya untuk hari ini, materinya, sehingga harapan saya minggu depan hari Kamis kita sudah tinggal latihan perhitungannya gitu. Apakah itu melalui example yang ada di slide yang hari ini saya akan skip dulu, ataupun melalui worksheet. Nah, worksheet mungkin udah ada yang lihat ya di Scale sudah ada modul ini. PPT ini sudah ada, baru diupdate tadi pagi jam 8 karena yang ngajar kelas pagi notice ada kesalahan di salah satu slide sudah diperbaiki. Dan juga ada worksheet sudah diunggah. Jangan lupa bahwa ada kegiatan imbalance classification forum yang harus diselesaikan sebelum Anda bisa mengakses mengakses slide ini maupun worksheet untuk dikerjakan. Oke, jadi ini adalah materi neural networks. Saya ulangi sedikit. Ini adalah kredit seperti biasa. Kita hari Selasa membahas ini. Mau ke Margo City nggak ya gitu kita. Kalau nggak salah saya kemarin nanya Margo City tuh masih trendy nggak sih sekarang ini gitu ya. Kata kalian sih masih ya mau ke Margo City tidak sore ini gitu ya. Nah, kita ngebahas apa aja sih faktor-faktor yang akan mempengaruhi jawaban saya nih. Kita mau ke Margo City atau enggak siang ini. Nah, kalau kemarin kita bahas, kalau nggak salah saya nanya sama Joko, sama Sinta atau Santi, sorry ya kalau saya salah, ada kendaraan nggak, ada tebengan nggak ke Margo City. Yang kedua adalah apakah Margonda macet, gitu ya. Apakah Margonda macet, saya mau pergi ke Margo City atau enggak. Dan yang ketiga adalah apakah saya sedang bebas tugas, karena saya tahu ini adalah faktor utama bagi anak-anak Fasilkom kalau mau jalan-jalan atau main. Ada tugas kan nih, ada deadline nggak. Nah, kita udah lihat ternyata orang yang kemarin kita punya menaruh kepentingan yang berbeda-beda untuk setiap faktor. Jadi contohnya yang kemarin kita bahas, ada tebengan atau enggak, bobotnya 0,2. Karena enggak terlalu penting lah kalau sampai nggak ada tebengan, ya udah kita naik Gojek gitu ya. Lalu kalau misalnya Margonda macet, faktornya rada gede nih, karena males kalau kita harus macet-macetan di Margonda gitu. Lalu yang terakhir bebas tugas, ternyata bobotnya 0,4 karena kita udah mumet banget, udah pengen healing, kita perlu banget healing, mau ada tugas mau ada enggak, kita bobotnya nggak terlalu tinggi gitu ya untuk mempengaruhi keputusan kita pergi ke Margo City. Setelah kita hitung, ternyata hari ini lagi ada tebengan, lagi nggak macet lagi Margondanya, dan kita lagi bebas tugas nih, gitu ya. Lalu kita hitung berdasarkan bobotnya, kita hitung jumlah dari semuanya, sum dari semuanya, dikali bobot, berapa dikali bobot, berapa jumlahnya 0,6. Nah, ternyata waktu itu kita memutuskan, baru aja kita mau berangkat, tiba-tiba hujan. Nah, faktor hujan ini lepas dari faktor input kita ya, nggak ada hubungannya dengan tebengan, nggak ada hubungannya dengan macet, nggak ada hubungannya dengan bebas tugas, ternyata hujan. Dan dia mempengaruhi keputusan saya. Ternyata saya punya biasnya -1. Hasil output saya negatif 0,4 dari hasil faktor-faktor yang tadi saya pertimbangkan ditambah dengan bias saya. Lalu kalau saya masukkan di activation function saya pakai relu ya. Kalau dia lebih kecil dari 0, dalam hal ini iya, negatif 0,4, dia akan mengeluarkan 0. Alhasil hari ini kita nggak jadi jalan-jalan ke Margo City setelah kelas. Nah, kemarin kita bahas tuh, bobot-bobotnya tuh gimana sih supaya bisa mencerminkan data yang banyak. Kalau yang sekarang ini bobot 0,2, 0,8, 0,4 itu mungkin sesuai untuk saya gitu ya, atau untuk satu orang gitu. Tapi kan kita biasanya ingin membuat suatu model yang generalize kepada banyak titik-titik data. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan atau mempelajari data agar W1, W2, W3 yang kita buat sesuai dengan data yang kita punya. Dan itu yang akan kita pelajari. Sangat mirip ya dengan regression yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Oke.
Nah, tadi bentuk bulat kayak tadi itu adalah caranya pemodelan yang menyerupai dengan manusia. Saya nggak tahu, Anda ingat nggak waktu di slide paling pertama, di pertemuan paling pertama semester ini, kita sempat ngomong apa sih itu AI gitu ya. Terus lalu kalau nggak salah kita mempelajari apa namanya eh, eh, act like a human, think like a human, dan seterusnya begitu ya. Dan salah satunya like a human-nya adalah gimana kalau kita memodelkan AI atau whatever model yang melakukan decision making seperti manusia. Dan inilah yang kita gunakan di artificial neural network. Kita membuat sesuatu neural network yang menyerupai atau berdasarkan apa yang ada di human, ada yang apa di kepala kita. Nah, ini yang saya duga, saya udah sempat sebutnya di selasa ini, kayaknya ini nih yang Anda bayangkan ketika ngambil kuliah yang ada judul AI, ada judulnya kecerdasan artificial, yang dibayangkan mungkin adalah ini, bukan regression, bukan KNN, tapi begini gitu ya. Ini adalah yang biological neuron. Saya nggak akan ulangi lagi. Nah, kita membuat yang mirip seperti ini di model artificial neuron yang tadi kita udah bikin. Selain berbeda dengan biological neuron di mana kita menerima impuls dari berbagai input, saya juga menerima banyak input kayak tadi, apakah ada tebengan, apakah Margonda macet, dan apakah saya lagi ada tugas. Saya jumlahkan tadi kan ya pakai bias, lalu saya masukkan ke activation function dan saya teruskan outputnya. Outputnya itu either kita langsung pakai langsung kayak tadi, langsung jadi keputusan ya, pergi ke Margo atau enggak, atau saya teruskan ke neuron selanjutnya. Saya perlu menggunakan activation function ini untuk menjaga non-linearity. Kenapa harus non-linear? Karena saya ingin mempelajari sesuatu yang lebih kompleks dibandingkan sekedar kombinasi linear. Kalau semuanya fungsi linear, mau berapapun neuron yang saya pakai, mau saya pakai 10 neuron, ujung-ujungnya dia cuma menjadi fungsi linear sama aja dengan satu neuron. Oleh karena itu saya perlu sedikit unsur random. Saya perlu ada randomization sedikit, ada non-linearity sedikit, sehingga kombinasi dari neuron-neuron saya tidak sama dengan satu neuron. Kita masukkan suatu function yang memproses impuls yang masuk menjadi sesuatu. Dan ini adalah beberapa kombinasi yang sering kita gunakan. Dari pengalaman saya yang lebih sering dipakai itu biasanya TANH, ReLU, other variations of ReLU, atau ArcTAN juga kadang-kadang dipakai gitu. Tapi yang mana yang paling tepat? Ya sebenarnya ini sesuatu yang menjadi parameter, kita bisa coba-coba mana yang paling pas untuk model kita. Nah, kesimpulan tadi tentang pergi ke Margo City atau enggak itu adalah suatu perseptron, yaitu model artificial neural network yang paling simple yang pernah dibuat dulu di tahun 1957, namanya orangnya Frank Rosenblatt. Intinya satu aja processing unit saya. Ya, tadi satu neuron tadi, satu perseptron tadi. Input saya apa aja, fitur saya apa aja, berapakah bobot masing-masing fitur. Jadi masing-masing fitur itu berkontribusi seberapa banyak kepada keputusan saya jumlahkan, saya berikan bias, lalu saya proses menjadi nonlinear. Sorry, mohon maaf, izin. Oke, sorry ketelak. Tadi cuma satu input ya, jadi semua fitur-fitur masuk, bobotnya berapa untuk masing-masing fitur, jumlahkan, lalu di activation function, dapatlah input saya. Yes, no, berapakah value-nya, itulah menjadi keputusan saya. Nah, problemnya kalau perseptron itu cuma bisa memisahkan data yang bisa dipisahkan secara linear. Apa sih itu dipisahkan secara linear? Kayak gini nih. Antara kelas A dan kelas B bisa saya bikin garis gitu ya. Sama seperti yang dulu kita sudah pelajari linear regression. Pokoknya kita mau membuat garis yang memisahkan secara linear. Garis aja gitu ya. Kalau misalnya 2 dimensi garis, 3 dimensi berarti dia bidang dan seterusnya. Apalagi yang juga hanya menggunakan seperti itu. Kebanyakan yang sudah kita pelajari di awal itu kebanyakan linear. Kalau data itu bisa saya pisahkan, pokoknya ada satu bidang, satu garis yang memisahkan, kalau sebelah sini kelas A, sebelah sini kelas B, sebelah sini kelas merah, sebelah sini kelas biru, itu bisa diselesaikan. Sayangnya, nggak semua data kita, semua model problem kita bisa dipisahkan secara linear. Salah satu yang paling simpel adalah, ingat PSD ya, ada gate AND, ada gate, apalagi gate AND, NAND, OR gitu ya.
itu bisa dipisahkan dengan perseptron karena dia bisa dipisahkan dengan garis. Tetapi yang sesimpel XOR aja dia tidak bisa memisahkannya. Berarti perseptron ini memiliki kekurangan tertentu karena dia hanya bisa memisahkan problem yang linearly separable yang bisa dipisahkan dengan bidang, dipisahkan dengan garis. Padahal problem kita banyak yang jauh lebih kompleks. Kalau gitu, saya ingin bisa memanfaatkan hal ini supaya pemisah antara kelas A dan kelas B saya seperti ini jangan cuma garis. Bisa nggak saya bikin kurva? Bisa nggak saya jadikan dia misalnya pemisahnya kurva? Bisa nggak saya bikin pemisahnya itu sesuatu yang bulat seperti ini atau bagaimana? Dan bagaimana kalau saya bisa membuat gambar atau pemisah yang jauh lebih kompleks daripada sekedar kurva ataupun lingkaran. How can I do that? Nah, sama seperti otak kita masih menyerupai human, jangan cuma satu kalau gitu yang saya harus pakai. Saya bisa membuat multiple layers of neural network. Saya gabungin aja di kepala aja, di kepala kita aja nggak ada cuma satu neuron, tapi multiple neuron bergabung, yang mana sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang dia lakukan, kan kalau tadi kita hanya ada satu neuron begini ya. Saya punya, oh kalau cuma satu, berarti saya punya suatu informasi yang menggabungkan ada tebengan atau enggak, margona macat atau enggak, atau dan satu lagi tadi bebas tugas atau enggak. Saya menganggap bahwa 3 fitur inilah yang akan mempengaruhi hasil. Padahal mungkin ada kombinasi bagaimana dari 3 fitur ini yang membuat saya memutuskan pergi ke margo atau enggak. Kalau gabungan ini mau saya rumuskan menjadi suatu kombinasi kompleks, itu sebetulnya yang dilakukan. Tadinya cuma sekedar ada tugas atau enggak, ada tebengan atau enggak. Sekarang saya masukkan ke sini, saya belum mengambil keputusan, tetapi saya menggabungkan dua faktor ini menjadi sesuatu representasi yang merupakan representasi kompleks dari kalau ada tebengan tapi lagi nggak ada tugas, tapi tebengannya adalah tebengan kecengan saya, tapi tugas saya tuh tugas kuliah yang nggak terlalu sulit, oke lah. Mungkin saya bisa menggambarkan sesuatu kombinasi dari fitur itu yang jauh lebih kompleks di layer tengah ini, tambahan layer. Baru setelah saya gabungkan informasi dari berbagai fitur tadi jadi sesuatu yang lebih kompleks, baru saya teruskan ke keputusan, ke decision making neuron. Di sini barulah saya proses kombinasi dari fitur-fitur tadi. Jadi ada kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, baru saya masukkan dan di sini saya putuskan, kita ke Margo City deh nanti sore atau enggak. Dan berapa sih layer yang bisa dilakukan? Nah, ini yang dimaksud ketika orang ngomong deep neural network. Orang ngomong deep learning gitu ya, yang istilah yang semua orang sekarang sering digaung-gaungkan, itu adalah berusaha membuat kombinasi fitur yang sangat kompleks gitu ya. Coba tadi kita bayangkan, kalau saya nggak punya nih semua layer ini misalkan tidak ada, misalnya semua layer yang tadi nggak ada, kan yang dilakukan hanya fitur saya apa yang tadi, apakah saya punya tebengan, apakah saya apakah margona macet, dan apakah ada bebas tugas. Itu saja, mentah. Itu yang menjadi pertimbangan saya untuk memutuskan output. Nah, gimana kalau misalkan tadi nambahin hidden layer? Kan jadinya tadi saya udah bilang ada kombinasi kompleks dari faktor-faktor yang mentahan tadi menjadi suatu deskripsi fitur yang jauh lebih kompleks. Itu di hidden layer 1. Mungkin kombinasi yang pertama adalah kalau tebengan saya mobilnya gede bisa bawa banyak orang dan kalau tugas saya tidak sulit gitu. Atau yang kedua ada kombinasi boleh deh kalau misalnya nggak pakai tebengan, tapi berangkatnya bareng-bareng naik gokar, terus kalau tugas saya udah setengah dikerjakan, itu kombinasi yang kedua. Lalu yang ketiga kombinasi yang lain lagi. Tapi saya nggak mau selesai, saya mau kombinasikan untuk beberapa lapis, sehingga saya memiliki representasi fitur yang jujur aja kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh manusia. Itu akan menjadi suatu representasi yang bisa dipahami oleh komputer. Representasi kombinasi dari fitur yang kompleks yang bisa dipahami oleh model, oleh komputer, sehingga dia bisa mengeluarkan keputusan di output layer yang paling sesuai dengan learning data, training data.
Jadi, kalau begitu, saya tuh nggak terbatas lagi memisahkan data hanya dengan garis, hanya dengan bidang, gitu ya. Tetapi saya bisa membuat bentuk yang kompleks untuk membedakan yang di sebelah sini adalah kelas merah dan yang di sebelah sana ada kelas biru. Bayangkan, sekompleks ini, berarti kalau ada titik di sini saya bisa membedakan, tapi kalau ada titik di sini saya juga bisa membedakan dia ada di kelas lain. Berarti kalau kita kembali ke problem paling simpel kita tadi ini, saya ingin mengupdate ini, dan juga bias, tapi kita fokus ke weights dulu ya. Kita fokus ke weights dulu. Yang ini, jangan pakai merah. Bingung kalian nanti kalau merah ya. Nah, ini. Saya mau mengupdate ini, dan ini. Saya sesuaikan setiap kali ada satu contoh data. Misalnya bobot saya tentang tebengan, margonda, dan bebas tugas berapa. Terus habis itu saya nanya ke Nafis, tuh berikutnya di bawah saya tuh. Nafis nanya, kok Nafis gimana? Weight-nya berapa? Kita sesuaikan every single time untuk kondisi yang ada, untuk setiap data point yang ada, kita sesuaikan agar kita mendapatkan weight yang paling benar untuk semua data point kita. Dan itulah yang agak kompleks yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Ngupdate-nya gimana, Bu? Yang tadi 0,2 cobain deh 0,1, yang tadi 0,1 cobain deh 0,99. Ya, bisa, tapi tentu saja itu brute force ya. Tapi ada caranya kok, berdasarkan output kita ini udah sesuai atau belum dengan yang benarnya. Kalau misalnya model saya bilang, oh nggak pergi ke Margo, padahal dengan kondisi 101 ini ternyata saya memutuskan pergi ke Margo nih. Yes, gitu kan. Ada error di sini. Dan error inilah yang akan saya gunakan untuk mengubah nilai-nilai weight dan kita akan pelajari hari ini. Tetapi tentu saja namanya dunia nggak ada nih, nggak seru nih kalau saya cuma disuruh ngomong doang seharian gitu ya, satu kelas gini ya. Kan saya pengen gantian ngomong ya, capek saya kalau ngomong. Jadi kalau begitu seperti biasa saya akan memberikan sebentar ya. Sedang loading. Kita ketebak kayaknya apa yang saya akan lakukan. Punya kalau lagi ngajar sesuatu online, saya pengennya gantian ngomong. Oke, bentar belum loading. Silakan ya, join this quiz dengan join code ini. Jangan lupa ketika join Anda perlu menerapkan NPM karena saya juga akan menggunakan ini untuk absen presensi hari ini, gitu ya. Jangan lupa NPM harus disertakan, namanya nggak usah lengkap, nggak apa-apa, namanya boleh nama apa namanya, nama pendek nggak apa-apa, tapi NPM harus ada. Sebentar saya ulangi share-nya untuk memastikan saya nggak salah share. Oke, jadi tadi di paling depan, kalau yang gabung dari awal banget, saya sempat pakai videonya Start Quest untuk menceritakan, nah gitu ya, menceritakan gimana sih caranya saya bisa membuat tadi graf yang kompleks gitu ya. Saya maunya ada graf hijau kayak di kanan bawah ini, kayak gini. Nah, kalau saya memodelkan dia dengan model yang quote-unquote cuma linear doang, kan tadi kita udah tahu ya kalau linear kan kita cuma bakalan bisa membuat pemisah atau decision boundary yang sifatnya garis atau bidang. Cuma gitu doang kan yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga saya nggak mau nih, saya ingin membuat model yang kompleks seperti ini. Nah, kalau gitu, saya bisa mengintroduce nonlinearity. Dalam hal ini, saya akan membuat kombinasi dari input saya, ini input, dengan dengan input dengan bobot. Sorry, ini bobot saya untuk input 0 dan 1 dan berapa ini dosage medium setengah. Saya kali berapa sih bobot yang paling pas, lalu saya masukkan ke sini agar saya bisa mendapatkan output. Nah, kalau saya coba dengan bobot yang sekarang sudah ditentukan, ini bobotnya dari sononya ya, arbitrary aja ya. 3 kali 34, 3,34 dan minus 1,45. Kita coba untuk saya masukkan ke dalam activation, function activationnya ini soft plus. Soft plus itu yang mana? Tadi ada ya, paling bawah modelnya, gambar yang mana nih? Nih, yang paling bawah, yang soft plus gitu.
Nah, apa yang terjadi? Kalau saya masukin 0 di sini, untuk output di sini kan saya bisa melakukan 0 kali 334 dikurangi bias. Oh, ini bias, sorry ya, bukan bobot. Ini bobotnya, ini bias. Dan saya masukkan ke function yang soft class ini. Benar ya? Jadi 0 kali 334 dikurangin bias, saya masukkan ke function, lalu bobot selanjutnya dikali dengan 1,22, outputnya segini. Ini ya, output dari sini adalah 0, negatif 0,26. Lalu yang bawah, kalau saya hitung yang ini nih input 0 lagi ya, input 0 yang bawah. Input 0 yang bawah, kalau saya masukkan dikali yang mana sih hitungannya? Yang ini ya, yang 0 ini, saya mendapatkan negatif 2,34. Saya jumlahkan dan saya kasih bias ini, saya akan mendapatkan output yang akan menggambarkan, outputnya nih ya, menggambarkan yang ini, titik garis ini dan garis ini. Untuk yang 0 tadi inputnya, untuk yang 0 saya dapat gambar yang kayak gini. Untuk yang 1 saya dapat gambar yang kayak gini. Dia belum optimal membentuk seperti target saya. Yang ini nih, belum kan? Tetapi bentuknya sudah agak menyerupai bentuk cembung yang saya cari. Ini baru 2 neuron yang saya pakai, ini dan ini. Saya sudah tidak lagi memisahkan boundary saya dengan garis atau bidang. Kalau tadi saya cuma pakai perseptron, kan pemisahnya cuma garis, gitu ya. Ini sudah membentuk yang beda kayak gini. Tentu saja kalau saya mau mendekati bentuk yang seperti ini cembungnya, berarti saya mungkin nambah neuron. Mungkin saya harus tambahin satu lagi di bawah untuk input ke sini. Berapakah pengalinya, berapakah biasnya. Atau saya mungkin perlu nambahin 3 lagi untuk mendapatkan output yang bisa menyerupai bentuk dosage yang saya mau seperti ini. 2 neuron saja sudah tidak garis loh, sudah bentuk seperti ini, sudah tidak garis, sedangkan yang lain, sedangkan kalau saya tambahkan pastinya akan jadi lebih kompleks. Untuk melakukan hal ini saya perlu training data, saya perlu contoh-contoh, dan saya adjust every single time. Saya adjust setiap kali saya punya contoh data, saya ubah weight-nya, saya ubah biasnya setiap kali. Tapi kan tadi kan saya udah bilang ya, masa sih saya nyoba-nyoba itu brute force amat ya, tadinya 0,1 saya jadi 0,09, kan nggak gitu. Saya menggunakan back propagation dan gradient descent untuk mengupdate-nya. Jadi sampai titik ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan mini quiz kita yang sudah bisa kita jawab. Tadi kita sudah bahas mengenai perseptron gitu ya. Perseptron itu terdiri dari satu neuron. Model neural network ini adalah model yang paling simple. Frank Rosenblatt tahun 57 tadi ya, kalau nggak salah. Namanya perseptron, terdiri dari satu neuron. Benar semua ya, insya Allah. Kemudian, ini adalah basic task yang tidak dapat dihandle oleh perseptron, kecuali, kayaknya saya salah bikin soal ya. Yang benar adalah berikut ini adalah basic task yang dapat dihandle oleh perseptron kecuali XOR. So, yang ini mayoritas sudah benar ya. Dan berarti typo saya nggak mengecoh kalian mikir apa yang nggak bisa. Oke, saya klarifikasi ya. Ini kayaknya kesalahan. Don't worry, nilainya nggak diambil, hanya partisipasi dari NPM-nya. Yang bisa dihandle oleh perseptron adalah problem yang linearly separable. And itu linear separable, or itu linear separable, NAND itu juga linear separable, XOR tidak, dia nggak cukup dipisahkan dengan garis atau bidang, sehingga jawabannya ini, yang pertanyaannya adalah, ini adalah basic test yang dapat dihandle kecuali. Sorry ya, saya yang salah di sini. Nah, saya nggak cukup nih cuma pakai 1 biji tadi kan, sehingga saya mau menambahkan jumlah neuron di dalam layer-layer ke dalam. Tetapi kalaupun saya menambah layer, yang saya tambah itu tuh yang hidden, bukan yang input. Input saya tetap 1, output saya tetap 1, tetapi hidden saya bisa sejumlah yang saya mau. 1 mungkin, 2 mungkin, 1000 juga mungkin. Nah, apa sih gunanya activation function? Tadi kita udah bahas juga, kalau neuron saya banyak tapi semuanya linear, itu sama aja dengan satu buah neuron. Sedangkan saya mau banyak neuron itu bisa mempelajari bentuk yang jauh lebih kompleks.
Maka kegunaan activation function itu untuk menjamin non-linearity. Tadi sudah kita bahas juga. Kemudian, apa sih itu bias? Nah, tadi saya waktu ngasih contoh contoh ini nih. Coba balik ke situ bentar. Contoh yang ini, gitu ya. Bias saya tidak terpengaruh dengan fitur-fitur. Nggak ngaruh ya, kan ini hujan atau enggak gitu ya. Terlepas dari faktor yang masuk, apakah bias ini mempengaruhi hasil? Yes, dan ini bisa kita update. Lepas dari fitur atau input saya. Jadi untuk jawaban ini gunanya bias adalah mempelajari pola, menciptakan output, mengubah-ubah, adjust output lepas dari input atau fitur input. Ini soal nomor 5 ya. Oke, nah ini belum ya, kita belum sampai ke sini, kita pending dulu sampai kita nyampe ke topik itu. Next. Nah, ketika saya nge-train sebuah neural network, ketika kita men-train suatu neural network, saya perlu meng-adjust weights-nya. Gimana caranya? Saya ingin membuat agar output dari hasil hitungan untuk input manapun memiliki error yang paling kecil. Maunya saya gini, mungkin nggak terlalu untuk tadi menyesuaikan bobot, untuk saya mungkin aja error. Tapi maunya saya errornya minimal. Lalu kalau misalnya selanjutnya Fiona nih ngasih input tentang keputusan dia pergi ke Margo gitu ya. 101 inputnya Fiona tetap mau pergi nih ke Margo misalnya. Errornya itu saya juga maunya minimal. Nah, error itu definisinya apa sih? Perbedaan dari output model saya dengan nyatanya, dengan ground truth-nya. Cara ngitungnya itu bisa macam-macam. Kita sudah belajar ya, ada MAE, ada MSE, ada juga cross entropy loss yang ada hubungannya dengan information gain dan information yang kalau nggak salah sudah disentuh ketika kita ngomongin information gain dan entropy di CART. Waktu kita bikin decision tree, kita ngomongin entropi. Nah, ini ada berbagai loss. Tentu saja Anda tidak di-expect untuk mengetahui semuanya, tetapi yang umum dipakai ada beberapa di sebelah sini. Mungkin MSE dan MAE ini kayaknya mutlak harus tahu ya itu apa gitu ya. Itu adalah mean square error, cocoknya untuk regression, cocoknya kurang pas untuk classification. Lalu binary cross entropy, kaitannya dengan entropi dan information gain yang kita bahas waktu CAR tadi, itu gunanya untuk classification dan variasi-variasi dari cross entropy loss ada beberapa. Kemanfaatnya yang mana, cocoknya untuk yang mana, itu bisa beda. Ini adalah cross entropy loss yang berusaha menghitung loss informasi antara neuron satu dan neuron lainnya. Jadi kita bisa lihat apa aja sih yang dirumuskan, jumlah sampel, dan dia menghitung secara function log antara sampel dataset yang ada di input dan outputnya, weights yang sebelumnya ada kita akan update berapa sih perbedaannya. Atau basic mean square error loss kita juga bisa gunakan, dan ini yang paling basic lah ya, kayaknya untuk mean square error harusnya Anda ketahui L2 loss ini. Lalu, kalau saya tadi ngomongin dosage obat, yang tadi menjadi contoh gitu ya, saya bisa menghitung perbedaannya dengan membandingkan antara output yang diberikan oleh network dengan output yang sesungguhnya gitu ya. Dan saya bisa menghitung berapa sih error yang terjadi antara model saya dengan nyatanya, dengan menggunakan MSE, dengan menggunakan cross entropy, dengan menggunakan cross entropy dengan variasi-variasi tertentu. Kebetulan aja yang mau ditampilkan di sini adalah cross entropy loss dengan regularization. Tadi kita udah lihat ya, saya sudah sempat tunjukkan yang mana sih loss yang harus saya pakai gitu ya untuk keduanya gitu. Yang mana sih yang harus saya pakai? Tadi saya udah kasih beberapa contoh yang mana yang pas buat classification, yang mana yang pas untuk regression gitu ya. Kalau nggak salah kan sudah ada gitu. Bentar, oke ya. Sudah ada. Nah, ada cara yang mungkin perlu kita bahas dengan lebih detail, yaitu untuk membedakan mana yang kita gunakan untuk klasifikasi dan mana yang kita gunakan untuk regression. Kalau saya menggunakan classification, saya mungkin lebih baik menggunakan cross entropy loss. Kalau MSE kan cukup clear ya, output
estimasi saya nilai gitu, angka gitu, output dari hitungan saya kan angka, misalnya saya sedang estimasi IPK gitu ya, output saya kan misalnya 3,1, padahal orang tersebut IPK-nya 3,2, cukup clear dong ya, saya kan ngitung MSE antara 3,1 dan 3,4 berapa gitu, yang benar 3,4, output saya 3,1, itu untuk regression. Akan tetapi untuk classification kan ini nggak masuk akal ya, output 0,3 gitu kan, dengan output dengan nyatanya berapa gitu, itu kan bukan nilai yang dimiliki oleh klasifikasi. Klasifikasi kan mengelompokkan. Nah, untuk itu biasanya kita berusaha mengoutputkan probabilitas untuk melakukan klasifikasi. Kayak contoh tadi, klasifikasi mau pergi ke Margo atau enggak. Output saya kan tadi kayak 0,6 gitu ya. Itu probabilitas saya mau pergi ke Margo atau enggak. Dan kalau saya punya output begitu, itu memang diinterpretasikan sebagai ini adalah probabilitas dia masuk kelas ini atau tidak. Sehingga kadang-kadang sebelum saya melakukan hitungan cross entropy yang rumus yang tadi, saya masukkan dia ke softmax agar saya memetakan range output saya tidak mentahan menjadi ribuan atau berapa, range-nya saya petakan ke 0,1. Sebagai ilustrasi, ini contohnya ya. Kalau saya tadi menggunakan MSE loss, ini adalah klasifikasi bunga ya. Kalau saya punya dua fitur, petal width, sepal width, saya masukkan ke dalam function activation, saya hitung output saya untuk setosa berapa, untuk physical dan berapa, dan berapa. Seandainya saya punya ground truth klasifikasi, kan saya cuma tahu dia adalah kelas setosa, ini ground truth-nya. Yang lain kan bukan, berarti kan saya set dia sebagai 0. Coba bayangkan kalau saya hitung loss MSE. Saya hitung nilai mentahannya doang kan, kalau MSE it doesn't make much sense. Beda dengan kalau output saya angka, yaitu regression, nilainya adalah nilai continue. Saya hitung perbedaannya masuk akal, itu error yang terjadi. Sedangkan ini errornya nggak harfiah gitu loh, membandingkan 1,43 dengan 1. Dan kalau saya hitung secara mentah-mentahan, ini adalah MSE loss-nya. Itu tidak memberikan gambaran mengenai probabilitas. Jadi instead of kita gunakan MSE loss yang hitung antara nilai mentah, kita gunakan cross entropy loss instead. Nah, cross entropy loss ini contohnya tadi output mentahannya. Biasanya kalau misalkan Anda menggunakan implementasi Python, ini masih judulnya logit gitu ya. Ini adalah nilai mentah gitu, nilai mentah output dari model Anda, belum diinterpretasi. Nah, yang dilakukan adalah memasukkannya ke softmax, sehingga dia mengeluarkan nilai yang udah dipindahkan ke 0 ke 1, ke range 0,1 berdasarkan proporsinya gitu ya. Proporsinya. Ini adalah softmax yang tadi nilai gede ini jadinya probabilitas 0,69, probabilitas 0,1, probabilitas 0,21. Apa artinya? Kita bisa menginterpretasikan dia menjadi, oh dia punya 0,69 probabilitas dia ada di kelas setosa. Probabilitas dia masuk ke kelas versicolor itu 0,1, probabilitas dia masuk ke kelas virginica itu 0,21. Ini kan sesuatu yang jauh lebih mudah dipahami ketika kita ngomongin problem klasifikasi. Enggak harfiah, nilai ini tuh nggak ada artinya. Dalam ini kita menerjemahkan menjadi probabilitas, sehingga ini makes a lot of sense. Maunya saya, kalau saya punya data setosa, probabilitas dia setosa 1 dong. Maunya saya dia probabilitasnya 1, karena dia langsung dikategorikan ke setosa, dan dia tidak mungkin masuk ke dalam kategori kelas yang versicolor dan virginica. Tetapi kan it doesn't happen, namanya learning nggak mungkin sempurna kan, nggak mungkin saya mempelajari dia probabilitasnya 1 untuk setosa, tapi ada pendekatannya, yaitu melalui softmax. Probabilitas dia yang paling tinggi adalah probabilitas dia masuk ke setosa, yang mana outputnya sudah benar. Nah, saya mau error antara probabilitas ini. Karena maunya saya kalau dia memang kelas setosa, dia harus mendekati 1 dong untuk probabilitas kelas yang benar, dan dia harus mendekati 0 dong untuk kelas yang dia salah. Sehingga saya bisa menghitung dengan jauh lebih logika gitu ya, antara setosa dan ground truth ini kurangnya berapa sih, dan saya bisa melakukan softmax di sini untuk memetakan dia ke 0,1 probability, dan saya lakukan perhitungan cross entropy untuk melihat perbedaan antara probabilitas output dan probabilitas yang seharusnya.
Nah, untuk setiap kali input ini, saya kan maunya ini jadi minimal dong ya, error saya mau saya turunkan gitu ya. Jadi sebetulnya yang saya lakukan ketika saya lakukan learning di sini adalah saya ingin mengupdate weight saya sedemikian hingga saya akan mencapai cost terkecil, error terkecil. Kalau ini adalah graf error saya, yang ini adalah graf error saya mungkin mulai di awal ketika saya memulai dari nol, kan belum belajar apa-apa, dia ada di sini. Maunya saya adalah saya bisa mendekati sebisa mungkin mengoptimisasi perjalanan saya sampai saya nyampe ke minimum maunya saya. Nah, kalau learning rate saya besar, saya learningnya banyak lompatan saya. Kalau learning rate saya kecil, saya kan belajar dikit-dikit aja, update-nya kecil-kecil aja. Lama tapi kan, tetapi masalahnya kalau saya melakukan optimisasi error tadi, gede-gede lompatannya, langsung ke sini, yang ada saya kejebak ke pingpong bolak-balik sini, saya nggak datang-datang, nggak nyampe-nyampe ke titik terendah. Saya maunya minimum cost, gitu kan? Oleh karena itu, berbagai variabel ini, saya pakai loss function yang mana, saya pakai learning rate, perubahan weight saya mau sebesar apa, itu semua menjadi parameter yang harus saya pertimbangkan ketika saya melakukan update weight. Gimana caranya saya update weight? Saya gunakan algoritma backpropagation. Dan inilah yang akan kita pelajari, update-nya literally gimana sih gitu kan. Gimana sih saya mengubah tadinya weight 0,3 jadi 0,27 itu gimana sih? Nah, itu kita akan bahas di paruh kedua. Di jam saya sekarang jam 10.55. Oke, jadi udah bisa kejawab ya tadi saya bilang dari preview tadi. Perubahan bobot yang dilakukan pada setiap iterasi data di NLP dilakukan berdasarkan tadi baru aja disebut di kalimat terakhirnya Joe Starmer, yaitu gradient output layer. Gradient itu apa sih? Coba kalau pikir literal, pikir harfiah. Gradient itu apa sih kalau kita mikirin garis atau kurva? Kemiringan kan ya? Gradient itu kemiringan kan ya? Nah, jadi kita mau menggunakan bentuk graf errornya itu untuk mengupdate weight saya. Karena saya mau menuju ke titik tengahnya, titik minimumnya, kayak tadi gambar yang kita tunjukkan. Jadi gradient output layer ini yang akan kita gunakan untuk mengupdate semua weight yang ada di sana. Lalu tadi kita udah sempat sebut ya, tadi udah ngomongin cost, udah ngomongin MSE, udah ngomongin cross entropy. Intinya backpropagation akan mengupdate untuk meminimalisasi error. Kita sebutkan meminimalisasi karena error itu tidak pernah nol ya, tidak pernah. Nah, lalu yang terakhir kayaknya pertanyaannya belum bisa dijawab saat ini. Kita akan kembali ke materi untuk membahas sebetulnya tuh apa sih cara ngitungnya si backpropagation. Nah, apa sih yang dilakukan? Pertama, saya kan mengirim informasi itu adalah step yang pertama ya, mengirim informasi dari input nilai saya dengan weights yang ada di awal, saya kirim informasi sampai ke output layer, dia akan mengeluarkan output dia, ya. Nah, lalu outputnya itu bisa benar, bisa salah, ya, bisa errornya besar, bisa errornya kecil. Saya hitung perbedaannya dulu, output yang dikeluarkan oleh model dan aslinya harusnya gimana sih? Ini jangan lupa, ini semua supervised learning. Artinya untuk setiap input saya punya output yang seharusnya. Saya hitung perbedaannya berapa sih dari yang output yang dikeluarkan oleh model dengan output yang saya mau gitu ya. Berapa sih perbedaannya? Lalu saya back propagation. Saya gunakan untuk update yang ini weight-nya apa? Saya kelihatan. Oke, short pause. Saya ada technical difficulties. Again, maaf ya, bentar.
Oke, ini udah benar ya. Oke, nanti saya cut ini sebelum saya unggah ya nanti. Oke, jadi kita hitung ulang ya. Kita hitung ulang anotasinya. Kita clear erase ink. Z1 ini adalah 0,8 kali 5 tambah 0,6 negatif 0,6 dikali 3 ditambah 1 kali 0,1 gitu ya. Dan ini harusnya sih adalah 4, 1,8 dan 1 ya. 0,1 gitu ya. Sehingga outputnya itu adalah 5,8. Oh, ini negatif, sorry, ini negatif, negatif berarti 2,3 outputnya ya, 2,3. Tapi jangan lupa, 2,3 itu baru yang ini. Saya masih tetap harus melalui dia ke activation function. Saya boleh pakai activation function yang mana aja ya. Saya bisa pakai tanh, saya bisa pakai softmax, whatever I want. Kebetulan dalam contoh yang kita tampilkan di sini, outputnya tadi udah benar ya, inputnya itu 2,3, alhamdulillah sudah benar. 2,3 dan kita akan menggunakan arctan activation function. Arctan berarti 2,3 saya masukin ke arctan, outputnya seperti ini. Percaya aja udah dihitungin duluan sama dosen Kasdat di tahun-tahun yang lalu. Lalu outputnya adalah 1,13. Berarti kalau saya, sorry, 1,16, maaf. Berarti di sini setelah ini saya punya 1,13. Nah, sekarang saya akan melanjutkan hitungan saya nih ke yang di bawah dan seterusnya. Dan untuk setiap output, untuk setiap output node saya hitung ini, saya kali lagi sampai saya dapat di luar. Ini saya hitung semua, saya hitung jumlahnya dan seterusnya sampai saya dapatkan output keluar. Dan itu adalah step 1, yaitu feed forward. Untuk setiap connection node, di sini connection node-nya hidden yang pertama, saya harus menghitung kombinasi dari semua yang masuk ke dia, saya masukkan activation-nya. Lalu sama dengan di bawah, dan begitu pula dengan layer selanjutnya. Nah, tadi kita udah bilang, step 2 dan 3, apa sih step 2 dan 3? Compute gradient. Kalian semua juga sudah menjawab tadi, apa sih yang mengubah weights-nya? Saya pakai gradient. Gimana caranya? Gradient itu saya hitung, lalu saya gunakan turunan parsialnya untuk setiap parameter. Tolong saya jangan disuruh ngajarin partial derivatif lagi ya. Udah ada di kalkulus ya. Jadi saya akan mencoba berani dan berasumsi bahwa kalian sudah ingat. Kalau Anda lupa apa sih itu partial derivative, kita bisa solve dengan menggunakan chain rule, aturan rantai. Dan aturan rantai, saya personally kalau ingat aturan rantai itu saya ingat, oh yang tadinya dy dx, saya kasih u, function u yang berusaha mensimplify fungsi yang saya turunkan. Sehingga saya bisa menurunkan dia menjadi dy du dan du dx. Jadi, instead of saya perlu merumuskan, kalau contoh ini nih ya, instead of saya perlu merumuskan total nih turunan dari ini kan kompleks banget nih turunannya, saya bisa pecah dia menjadi 2 fungsi, yaitu tadi yang pertama U-nya ini adalah 3x dikurangi 2, kalau 3x kurangi 2 itu adalah U, berarti kan saya sebenarnya mendapatkan fungsi Y sama dengan U pangkat 6. Karena udah saya simplify, U itu sama dengan 3x dikurangi 2, sehingga saya bisa menurunkan dia menjadi partial derivatif terhadap Y terhadap U dulu, baru U terhadap X. Okay. What does that mean? Kenapa sih saya membutuhkan chain rule ini? Karena kita akan mengupdate berdasarkan turunan seperti ini. Ketika saya ngupdate dari output neuron yang akhir ini, saya itu akan mengupdate si W11, W11 ini, berdasarkan J itu tadi apa? Loss ya, loss MSE antara output dengan ground truth. Saya akan menghitung berapa sih turunan parsial J terhadap bobot ini. Coba kita lihat apa sih harfiahnya dari suatu turunan. Saya tuh mau tahu berapa sih, kalau kita ingat definisi turunan ya, dengan perubahan weight segini,
seberapa besar sih pengaruh dia terhadap perubahan error. Ini kan error ya antara si output dengan target gitu, dengan ground truth. Nah, ternyata weights ini adalah fungsi komposisi. Jadi instead of saya directly menurunkan berapa sih pengaruhnya si loss terhadap berapa sih pengaruhnya si weights terhadap perubahan loss, saya memecahnya. Berapa sih perubahan weights kepada nilai input ini yang dia berikan gitu ya. Ini kan weights ini kan directly connected ya ke input yang Z. Berapa sih pengaruh perubahan weights terhadap si Z ini? Lalu berapa sih pengaruh si Z ini terhadap A ini, hasil fungsi aktivasi? Dan berapakah hasil A ini mempengaruhi loss? Sekali lagi, kita balik ke chain rule. Dengan saya memecah fungsi yang tadinya sekompleks ini menjadi partial derivatifnya U pangkat 6, saya instead of melihat berapa sih pengaruh perubahan X terhadap Y, saya pecah berapa sih perubahan X terhadap U, jadi fungsi satu step, dan berapa sih pengaruh U terhadap Y. Begitu pula dengan yang saya hitung di sini. Instead of saya langsung menghitung berapa sih pengaruh weights nilai ini terhadap error yang terjadi, saya pecah dia menjadi berapa sih pengaruh weights terhadap input di neuron akhir. Berapa sih pengaruh input di neuron akhir ini dengan output di neuron akhir. Output neuron akhir kan hasil akhir ya. Berapa sih output dari neuron akhir mempengaruhi J. Jadi kalau kita lihat secara harfiah, kita melihat step by step. Apa sih pengaruh faktor bobot ini terhadap output akhir dengan memecahnya menjadi berapa sih pengaruh ini kepada ini, berapa sih pengaruh ini kepada next step, dan berapakah pengaruh ini terhadap output akhir, error terakhir. Dan dengan itu kita bisa memecah menjadi partial derivative yang ini nih, yang akan bisa kita hitung dengan menggunakan kombinasi turunannya di sebelah kiri ya, dengan menghitung berapa sih hasil perkalian antara output di hidden layer dikurangi dengan Y output dan juga hasil function turunan dari activation function. Kalau tadi kita pakai tadi kita pakai arctan ya, berarti kita harus menggunakan turunan dari arctan dan juga nilai dari output sebelum weights itu sendiri. Dan inilah yang dimaksud dengan gradien yang ada pada layer ketiga. Nah, kita coba hitung ya, kalau gitu gradiennya seperti contoh ini. Dengan hasil komputasi yang tadi kita hitung, output A1 adalah, tadi kita udah lihat bahwa Z1 ini kan udah kita hitung sama dengan 2,3 hasil perhitungannya ya. Tadi tuh saya menyamakan ini weights-nya kok beda ya yang ada di sini dengan yang ada di slide di depan. Kayaknya ada perubahan contoh soal kali ya, sehingga nggak konsisten, mohon maaf. Jadi kita pakai angka-angka yang ada di sini. 2,3 masukin ke ke arctan, ternyata kan ini 1,16. Yang di bawah Z2 udah dihitungin duluan nih, Z2 di sini ternyata adalah 2,2 dan outputnya ini adalah 1,14. Nah, maka saya udah bisa ngitung dong ya untuk yang selanjutnya masuk ke output layer. Berapa sih Z-nya ini? Ini kan berarti kan 1,16 dikali 0,6 ditambah 2,2 dikali 1,14 ditambah biasnya 1 dikali 0,2. Outputnya adalah 1,101. Masukkanlah ke activation function seperti biasa. Berapa sih arctannya? Ternyata 0,79. Jadi output dari saya itu 0,79. Output dari node ini adalah 0,79. Asumsikan target saya, ground truth saya, ini adalah 1. Berarti errornya ini kan 0,79 dikurangi 1, yaitu 0,21. Ini adalah kesalahan yang ada pada output saya yang kali ini. Dan inilah yang mau saya minimize. Gitu ya.
Kalau saya menghitung hal itu, oh sorry, kalau pakai MSE harusnya dibagi dua ya, 1/2 ya sebetulnya functionnya. Harusnya pakai 1/2 negatif 0,21 pangkat 2. Ini adalah rumus MSE ya. Kalau saya pakai MAE ini sudah benar, tapi saya kalau pakai MSE pakai yang ini, hasil outputnya silakan dikomputasi sendiri. Kemudian saya sekarang ingin mengupdate W11 tadi ya. W11 tadi apa sih? Berapakah pengaruh W11 yang 0,6 terhadap error yang ini, yang merah ini nih, MSE-nya ini. Berapa sih pengaruhnya? Tapi saya nggak mau ngitung langsung, tetapi saya mau ngitung berapa sih pengaruhnya W11 ini, W11 ini terhadap Z ini, berapa sih pengaruh Z ini terhadap A ini, dan berapakah pengaruh A ini terhadap error yang ini. Saya bisa menggunakan turunannya. Dan turunannya ini adalah turunan totalnya yang merupakan hasil dari perkalian 3 hal ini. Berapa sih A1 dikurangi Y1, berapa sih turunan, turunan dari function artan, dan berapa sih A1 2-nya. Kita bisa hitung dan kita kalikan. Ini adalah turunannya yang tadi gitu ya, 0,49 gitu. Lalu saya bisa menghitung hasil perkaliannya, dan ini adalah update weights yang saya dapatkan dari ini total ini 0, kurang lebih ya, ini kayaknya ada pembulatan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, weights yang tadinya 0,6 ini nilainya mau saya ubah. Saya ubah dengan menggunakan update. Tadi turunannya ini kan, berapa sih pengaruh weights 11 ini, W11 ini terhadap error? Saya sudah hitung tadi ternyata negatif 12 gitu kan. Negatif 0,12. Tetapi biasanya gradien ini nggak kita pakai keseluruhan, tetapi kita pakai sebagian. Dalam hal ini saya menggunakan learning rate atau alpha 0,1. Sehingga 0,6, nilai 0,6 ini yang saya ubah nggak langsung saya kurangi oleh 0,12. Sedangkan saya kurangi dia dengan a portion. Porsinya adalah 0,1 dibanding 0,12. Dan update-nya menjadi 0,61. Artinya nilai W11 ini di iterasi selanjutnya, ketika saya berikan data selanjutnya, dia tidak akan lagi bernilai 0,6, melainkan bernilai 0,61. Jangan lupa, ini yang baru saya update adalah weights yang ada antara layer kedua dan layer 3. Tentu saja saya perlu update lagi ke depan ini. Jadi untuk step selanjutnya yang mau saya update adalah W111 yang ada di layer antara layer 1 dan antara layer 2. Dengan cara yang sama, saya menghitung kembali dari ujung kanan ini untuk update ke belakang dengan menggunakan variabel yang berbeda. Berapa sih, kalau tadi yang saya hitung adalah berapa sih pengaruh weight 11 di layer kedua terhadap loss. Sekarang yang saya hitung adalah berapa sih pengaruh weight 11 di layer 1 terhadap loss. Gitu. Dan di situ saya bisa menghitungnya menggunakan once again partial derivative, instead of saya menghitung berapa sih pengaruh dia terhadap loss yang ada di akhir sini. Tadi kan ada loss di akhir sini si J tadi. Instead of that, saya menghitung secara parsial berapa sih pengaruh dia terhadap Z ini dan kemudian terhadap A ini, dan berapa sih pengaruh A ini terhadap gradien di layer kedua, bertahap. Dan akhirnya saya dapat menghitung berapa sih pengaruhnya si W11 di layer 1 terhadap loss function saya. Dan di situ saya dapatkan hasil perkaliannya. Dalam hal ini kita percaya aja dulu ya dengan hitungannya. Kita dapat negatif 1,25. Sekali lagi, negatif 1,25 itu enggak langsung saya pakai loh buat ngupdate 0,8-nya. Enggak, melainkan saya pakai portion. 0,1 portion dari dia untuk mengupdate nilai. Dan ini saya lakukan berulang-ulang sampai dengan saya mendapatkan kondisi yang minimum error. Untuk mendapatkan kondisi yang minimum error ini, kita bisa men-set berbagai hal.
Saya bisa men-set kalau saya lagi implementasi di Python, ini bisa dilihat berbagai hyperparameter yang bisa saya tune. Ini tuh saya mau pakai berapa sih hidden layer-nya? Di sini cuma pakai satu. Gimana kalau saya pakai dua? Di dalam hidden layer saya cuma punya 2 neuron. Gimana kalau saya pakai 4? Ini semua bisa saya ubah. Activation function. Tadi di contoh tadi saya pakainya arctan. Gimana kalau saya mau pakai yang lain? Solvernya, saya mau mengupdate weights itu menggunakan apa? Stochastic gradient descent, batch update kah? Ingat auto regression ya, ada batch update, ada juga stochastic gradient descent. Kemudian, tadi ada penalty term untuk regularization. Inilah kalau saya pakai cross entropy dengan regularization. Lalu learning rate, tadi learning rate-nya adalah kalau saya nggak mau pakai langsung negatif 1,25, tapi saya mau pakai learning rate tertentu. Beda dong kalau setiap kali saya pakai portion 0,1 dengan kalau saya tadi pakai learning rate-nya 0,8. Beda akan menjadikan perubahannya kecil-kecil atau banyak-banyak, atau banyak-banyak sekali mengupdate. Nih kayak gini nih. Update saya akan sedikit kecil-kecil, sedikit-sedikit, atau gede-gede. Angka ini juga akan mempengaruhi seberapa cepat saya bisa mencapai ke minimum error. Apalagi yang akan bisa diubah? Max iteration. Nah, tadi di soal yang ada terakhir di quiz kita adalah kapan kita berhenti mempelajari di MLP learning-nya. Sampai kapan kita melakukan update weights dan update bobot. Ada dua yang saya tampilkan di sini. Biasanya jumlah iterasi. Saya bisa membatasi learning seberapa. Saya mau pakai 10.000 iterasi. Pokoknya data saya lewatin tuh 10.000 kali. Itu bisa. Saya juga bisa menggunakan error. Kalau error saya sudah lebih kecil dari 0,01, saya stop. Itu juga bisa saya lakukan. Kadang-kadang ada juga time. Kita bisa stop. Pokoknya kalau udah lewat 3 jam, kita stop learningnya. Berbagai variasi. Dalam hal ini saya nunjukinnya cuma jumlah iterasi dan error. Keduanya bisa digunakan untuk menyetop pembelajaran.